Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Jadi, nggak perlu minder dengan kesuksesan orang lain. Pernah nggak kamu dibandingkan sama emak-emak tetangga rumahmu? Dibandingkan dengan anak tetangga yang lain, atau mungkin orang tuamu yang membandingkan kamu dengan kakak atau adikmu, atau bahkan mertuamu yang membandingkan kamu dengan menantunya yang lain. Mungkin juga kakakmu sendiri membandingkan kamu dengan anak temannya yang seumuran, tapi sudah punya banyak prestasi, sedangkan kamu merasa belum jadi apa-apa. Kalau emang iya, dengarkan ini baik-baik. Cukup. Kamu bukan mereka, dan mereka bukan kamu. Hidupmu bukan alat ukur orang lain. Kamu punya jalan sendiri, waktu sendiri, cara sendiri. Gak semua keberhasilan harus terlihat hari ini. Kadang hal hebat butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Dan itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Kamu bukan kurang, kamu bukan gagal. Kamu sedang membangun fondasi yang kuat untuk lebih tinggi dari yang mereka kira. Jangan biarkan omongan mereka mematikan langkahmu. Kamu punya nilai, kamu punya potensi, dan kamu punya hak penuh untuk menentukan arah hidupmu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, setelah dibandingkan lalu apa? Saya ingin kamu tahu satu hal penting. Kata-kata orang lain, baik itu hinaan, nyinyiran, maupun sindiran, itu semua berada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa nutup mulut mereka, nutup mulut semua orang. Selalu aja ada yang ngomong. Lihat tuh, tetangga udah kerja, kamu masih keluyuran malam-malam. Anak si A udah nikah, kamu kapan nyusul? Temenmu udah punya rumah, masa kamu masih numpang? Dan jujur aja, semua itu di luar kendali kita. Omongan orang gak akan pernah berhenti, tapi kamu gak wajib memenuhi ekspektasi mereka. Tapi omongan kayak gitu, meski kelihatannya sepele, tapi sering banget bikin orang down, minder, bingung arah, ngerasa kecil. Padahal yang paling penting buat kita bukan apa yang mereka ucapkan, tapi gimana kita meresponnya. Kita punya dua pilihan merespon mereka. Pertama, kita telan mentah-mentah omongan mereka, ngerasa gagal, malu, lalu menyerah. Atau kedua, kita sadar bahwa hidup kita bukan milik mereka. Kita pilih cuek, jalan terus dan fokus sama tujuan yang udah kita pasang dari awal. Seperti pepatah Jawa, ojo mung mikir omongane wong, nanging mikira uripmu dewi. Jangan hanya sibuk memikirkan omongan orang lain, tapi pikirkan hidupmu sendiri. Dibanding-bandingkan emang sangat tidak nyaman. Datang ke rumah dibanding-bandingkan, datang ke sekolah dibanding-bandingkan, ke tempat kerja dibanding-bandingkan lagi, ketemu sama suami atau istri dibanding-bandingkan dengan pasangan orang lain. Katanya istri si A lebih ngerti pada suaminya. Kalau kita terus merespon semua itu dengan cara yang negatif, kita bisa minder, marah, merasa nggak berguna. Ya, hidup kita akan terasa semakin berat dan suram. Kadang emang ada fase hidup yang bikin kita ngerasa nggak seberuntung orang lain. Kita iri karena mereka dapat sesuatu yang mereka impikan dengan mudah. Rasanya mereka kok gampang banget ya. Yang satu baru lulus kuliah langsung dapat kerja. Kita udah kirim lamaran kemana-mana, tanya sana, tanya sini. Nggak ada panggilan. Yang nelpon malah tukang pinjol. Tapi teman-teman, kita nggak perlu minder hanya karena belum sampai seperti orang lain. Lihat saja Joko Widodo. Umur 23 tahun dia masih jadi mahasiswa, anak tukang kayu. Naik turun mendaki gunung, tapi siapa sangka ia justru malah jadi presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi dari proses panjang itulah beliau tumbuh jadi pemimpin yang besar. Nggak instan, nggak langsung jadi. Lihat juga Kolonel Sender, di usia 62 tahun hidupnya bisa dibilang nyaris dari nol lagi. Semua asetnya dijual. Ia bawa resep ayam gorengnya dari satu restoran ke restoran lainnya. Ia ditolak berkali-kali. Baru di usia 65, ia berhasil membangun KFC yang hari ini jadi salah satu waralaba makanan terbesar di dunia. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Jadi, nggak perlu minder dengan kesuksesan orang lain. Ingat,
Bunga tidak mekar bersamaan, semua memiliki waktunya masing-masing. Namun, kita tidak akan pernah sampai ke masa kita kalau kita tidak mau belajar dan terus bertumbuh. Jangan menyerah terlalu cepat, karena saat kita menyerah, kegagalan bukan menjadi pilihan, tapi menjadi takdir. Tidak usah terlalu sering melihat pencapaian orang lain karena kita itu berbeda. Lihatlah diri kita yang kemarin dan jadilah versi terbaik dari diri kita hari ini. Selalu ada warna dalam setiap perjuangan, jadi santai saja. Ada maksud kita lahir dan hadir di dunia ini. Jalani hidup sesuai dengan timeline yang sudah Allah siapkan untuk kita. Terus belajar, terus bertumbuh, terus berdoa, dan terus perbaiki kerja kita. Insya Allah, waktu kita akan segera datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses.